Sekarang kita bahas tentang laju reaksi ya. Jadi pertama-tama apa yang dimaksud dengan laju reaksi dulu kita bahas ya. Jadi laju reaksi itu adalah laju reaksi itu adalah ukuran ya. Ukuran cepat cepat atau lambatnya reaksi berlangsung suatu reaksi berlangsung ya. Nah, kita tahu reaksi itu ada yang berlangsung ya cepat, ada juga yang berlangsung lambat ya gitu ya. Misalnya yang cepat ini contohnya kalau kita bakar kembang api ya, ya, maka itu kan cepat bereaksi dia ya. Misalnya kita bakar gas, misalnya bakar bensin misalnya, ini reaksinya berlangsung cepat. Sedangkan lambat ini misalnya karat ya, pembentukan karat besi ya. Nah, ini kan dia sampai berbulan-bulan baru dia terjadi reaksi ya, sampai terbentuk karat gitu maksudnya. Nah, pada kesempatan ini kalau kita belajar konsentrasi di sini, kalau dihubungkan dengan konsentrasi ya, maka laju reaksi itu ini juga bisa didefinisikan sebagai laju reaksi itu bisa didefinisikan sebagai pengurangan konsentrasi reaktan atau reaktan per satuan waktu ya. Bisa juga penambahan konsentrasi ya, produk persatuan waktu. Seperti itu dia ya. Jadi kalau dihubungkan dengan bereaksi, maka dia nanti pengurangan konsentrasi ya. Konsentrasi di sini maksudnya bisa molaritasnya ya, atau penambahan kalau dia berhubungan dengan produk ya. Sebagai ilustrasinya seperti ini, coba kita lihat ya. Ilustrasinya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita campurkan dua buah zat ya, katakanlah N2 tambah H2 jadi katakanlah NH3 ya. Seperti ini ya. Ini konsentrasi, ini koefisiennya 2, kita setarakan dulu. 6 di sini 3 ya. Jadi ilustrasinya reaksi ini seperti ini ya. Katakanlah ini reaksi ini artinya kalau ini 1 mol dicampurkan dengan 3 mol H2 ini akan dihasilkan 2 mol NH3 gitu ya. Jadi kalau saya buatkan misalnya ilustrasinya seperti ini,
Ini N2 ya. Ya, seperti ini. Ini N2. Kemudian saya buat lagi di sini H2. H2 ini saya buat seperti ini warnanya ya. Nah, gitu dia. Nah, ini partikel-partikelnya. Ya, nah nanti NH3 saya buat warnanya biru ya. Jadi ini ilustrasinya seperti ini ya sebenarnya. Nah, seperti ini. Kalau N2 nya 1, H2 nya itu ada 3. Jadi ini 1, ini kita ambil 3. Ya, terbentuklah. Kalau seperti ini terbentuklah 2 NH3 gitu ya. NH3 nya 2 di sini. Serep. Itu NH3 misalnya. Nah, begitu terus kan N2 ini berkurang. Jadi kalau yang ini tadi 1, ini 3 ya. Habis dia seperti itu, jadilah ini 2 gitu. Nanti ini lagi bereaksi dengan 3 mol ini ya, 3 biji ini. Katakanlah seperti ini. Kan 3 nih. Maka bentuk lagi ini 2 dari hasil reaksi yang kedua ini tadi ya. Seperti itu dia ya. Ini kan artinya kalau misalnya ada di sini 3 lagi, ini 1, ini 1, ini 3 bisa juga ya. Pokoknya seperti itu dia ya. Artinya di sini kan N2-nya berkurang. Seperti itu dia. Kenapa berkurang? Karena ini bereaksi dengan ini, habis terbentuklah ini tadi ya. Ini lagi 1, bereaksi lagi dengan 3 ini. Ini lagi sekarang sisa yang ini sisa 2, yang ini sisa 2 seperti itu dia. Nah, itu artinya kan berkurang ya. N2 itu berkurang dengan seiringnya berjalannya waktu gitu ya. Nah, sedangkan si H2 juga berkurang. Ya, berkurang terus dia. Ya. Nah, bagaimana dengan NH3? NH3 itu selalu bertambah ya. Bertambah. Ya. Sampai nanti tidak ada lagi reaksi antara N2 dan H2. Itu reaksinya berarti sudah berhenti gitu ya. Atau ini tadi kita tambahkan satu lagi di sini ya. Maka yang ini kan 1 ini bereaksi lagi dengan 3 ini. Sehingga H2 nya habis kan lama-lama itu. Tapi N2 nya masih ada ini kan. H2 nya habis, N2 nya masih ada 1 mol di sini. Nah, ini tidak bereaksi lagi, maka di sini dihasilkan 2 lagi NH3 nya gitu. Jadi di sini sisa N2 nya 1 mol. Kalau sudah seperti ini reaksinya berhenti itu artinya ya. Kalau tidak ada lagi H2 kan habis dia, maka reaksinya berhenti. Nah, seperti itu. Kan NH3 tadi pertamanya ya. Pertamanya tadi 2 ya. Tambah lagi waktu, berjalannya waktu lagi misalnya detik kedua dia nambah lagi nih. Hasil reaksi dari sini tadi ya. Detik ketiga nambah lagi nih. Jadi bertambah terus dia. Jadi NH3 ini selalu bertambah sampai nanti salah satu ini habis atau dua-duanya habis. Nah, gitu dia. Begitulah kalau dihubungkan dengan penambahan dan pengurangan konsentrasi seperti itu dia. Jadi kenapa dibilang pengurangan konsentrasi reaktan? Karena ini memang reaktan yang kiri ini ya. Sedangkan ini produknya bertambah terus ya sampai salah satu atau dua-duanya ini tadi habis. Seperti itu dia. Nah, kalau digambarkan grafiknya ya, maka dia seperti ini dia grafiknya ini. Kalau dihubungkan ini katakanlah waktu ya. Kalau H2 tadi kan dia sebagai reaktan ya. Konsentrasi H2 reaktan kan tadi turun terus ya.
Jadi dia katakan awalnya 4 misalnya, turun terus sampai nanti bisa sampai habis gitu ya. Ini kalau hubungannya dengan kalau H2. N2 juga tadi kan sama ya. Konsentrasi N2 sini dia juga tuh turun seperti ini grafiknya dia. Dengan bertambahnya waktu dia berkurang ataupun turun. Sedangkan kalau untuk siapa namanya? Satu lagi NH3, awalnya dia kan nggak ada tadi ya. Konsentrasi NH3 nih. Awalnya tadi dia 0 di sini dia, ya. Tapi kan lama-lama dia naik terus sampai nanti begitu dia. Kenapa datar di sini? Di sini artinya ini N2 dan H2 ini sudah habis, jadi dia tidak bertambah lagi gitu ya. Nah, seperti itu ilustrasi gambarnya kalau digambarkan dalam diagram ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita bahas apa yang mempengaruhi laju reaksi ini ya. Jadi kita akan belajar faktor-faktornya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya, LR saya singkat ya. Nah, jadi yang mempengaruhi laju reaksi ini yang pertama adalah konsentrasi reaksi atau molaritasnya ya. Konsentrasi bereaksi ya. Nah, jadi konsentrasi bereaksi ini semakin tinggi konsentrasinya, maka laju reaksinya juga semakin cepat ataupun semakin tinggi ya. Jadi semakin tinggi konsentrasi maka laju reaksi semakin tinggi ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi konsentrasi tadi semakin tinggi maka lajunya semakin cepat. Ya, ini artinya tinggi ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada 3 larutan seperti ini ya. Ini adalah katakanlah ini larutan HCl. Katakanlah ini A ya. Larutan HCl ini 0,2 molar ya. Dimasukkan ke sini logam magnesium misalnya, ini ada logam magnesium. Satu lagi ada juga ini larutan HCl juga. Tapi molaritas HCl-nya katakanlah 0,5 molar. Nah, itu dia. Kita masukkan juga magnesium yang sama ya. Begitu. Nah, ini di sini ini saya buat B. Maka di sini magnesium ini lebih cepat bereaksi di B ini ya. Lebih cepat bereaksi di B karena konsentrasi bereaksinya si HCl ini lebih tinggi daripada ini hasil yang ini gitu ya. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, laju reaksinya semakin tinggi ataupun semakin cepat. Kalau begitu, kalau kita masukkan magnesium ini di sini mungkin di sini mungkin 2 detik. Nah, di sini bisa katakanlah 4 detik. Nah, jadi lebih cepat di B berlangsungnya suatu reaksinya kalau kita bandingkan antara kedua ini gitu ya. Konsentrasi udah jelas, kemudian suhu ya. Suhu yang kedua. Yang kedua adalah suhu ataupun temperatur. Ya. Jadi kalau temperatur ini sama, semakin tinggi dia temperaturnya juga maka lajunya semakin cepat. Laju reaksinya semakin cepat ataupun semakin tinggi lajunya gitu. Contohkan ini misalnya ada katakanlah air ya. Air kita panaskan katakanlah 40 derajat Celcius. Kemudian di sini lebih panas lagi ya suhunya. Katakanlah sampai 80 derajat Celcius. Nah, kita masukkan gula misalnya, katakan masukkan gula, ini juga masukkan gula. Nah, ini yang 80 derajat Celcius ini lebih panas, maka dia di sini lebih cepat larut daripada di yang 40 derajat itu ya, itu maksudnya. Jadi semakin tinggi suhunya, laju reaksinya semakin cepat ya. Kemudian tekanan. Yang ketiga adalah tekanan. Iya. Nah, tekanan ini semakin tinggi dia ya. Semakin tinggi tekanan, ini laju reaksi juga semakin cepat.
laju reaksi semakin cepat ataupun semakin tinggi ya. Nah, kemudian kita ke luas permukaan ya. Yang nomor 4, luas permukaan. Luas permukaan ya. Jadi luas permukaan ini semakin luas permukaannya, semakin luas permukaannya ya, maksudnya zat yang kita reaksikan ya. Semakin luas permukaannya ataupun zat yang kita reaksikan, maka lajunya semakin cepat ataupun semakin tinggi laju reaksinya. Masalah luas permukaan ini hubungannya dengan ukuran partikelnya ya. Contoh misalnya, katakanlah pisang, ini pisang. Pisang itu kalau kita goreng ya, kalau kita potong-potong kecil-kecil, misalnya seperti ini. Satu lagi ada pisang yang nggak kita potong, ini seperti ini. Ini pisangnya, ini. Kita goreng, yang ini lebih cepat masak daripada yang besar ini ya. Jadi yang ukurannya kecil ini lebih besar luas permukaannya ya, itu artinya. Ini lebih besar luas permukaannya daripada yang ini ya. Ini lebih kecil luas permukaannya. Jadi semakin kecil ukuran partikelnya, misalnya gini. Ini serbuk-serbuk ini ada yang seperti ini. Maka yang kecil ini luas permukaannya lebih besar ya. Itu artinya ya. Nah, sehingga lajunya semakin cepat kalau dia kita kecil-kecilkan dulu seperti itu. Oke. Kemudian katalis, yang kelima adalah katalis ya. Katalis ini ya termasuk zat yang dimasukkan ya, zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi yang berlangsung lambat ya. Zat yang ditambahkan ke dalam zat yang berlangsung lambat reaksinya ya, sehingga dia semakin cepat ya, sehingga reaksi lebih cepat berlangsung ya, itu dia. Nah, misalnya seperti ini. Ini katakanlah kita masukkan zat A sini zat B, kita masukkan juga kan di sini dia nih ya. Ternyata ini lambat bereaksi ya, bisa sampai katakanlah 4 jam ada. Kemudian ada kita tambahkan zat D, misalnya D inilah sebagai katalis. Begitu kita masukkan D ini, A dan B ini langsung bereaksi. Nah, itu dia. Jadi katalis ini dapat mempercepat suatu reaksi ya. Tapi dia tidak ikut bereaksi ya. Nanti di akhir reaksi dia dihasilkan lagi gitu. Itulah si katalis ini, hanya mempercepat laju reaksinya saja antara A dan B tadi ya. Nah, kemudian kita perjelas lagi dengan teori tumbukan ya. Teori tumbukan. Ya, jadi ukuran bereaksinya satu zat itu hanya terjadi ya apabila ada tumbukan gitu ya. Nah, jadi kalau kita campurkan zat A dan zat B, katakanlah ini partikelnya A ya, katakanlah ini partikelnya si B ya. Nah, kalau kita campurkan A dan B, partikelnya kan bertumbukan ya.
Kalau dia tidak bertumbukan tidak bereaksi. Kalau bertumbukan baru dia bereaksi ya. Tumbukannya juga harus efektif ya. Tumbukan yang efektif yang menghasilkan suatu reaksi ya. Jadi semakin sering terjadi tumbukan ya, tumbukan antar partikel tadi, maka reaksinya semakin cepat berlangsung ya, cepat berlangsung. Itu dia. Nah, jadi tadi kan kenapa semakin tinggi konsentrasi zat maka laju reaksinya semakin cepat, karena ya tadi kan gini, ini katakan 0,2 m HCl, sini 0,5 m HCl. Ini tadi ya, kita masukkan logam magnesium, ini juga kita masukkan logam magnesium ya. Kenapa di 0,5 ini dia lebih cepat? Karena di sini jumlah partikelnya lebih banyak ya, karena konsentrasinya si HCl ini lebih banyak. Sehingga di dalam HCl ini, magnesium ini kan juga partikel-partikel kan. Maka di dalam hal ini sering terjadi tumbukan. Sedangkan di sini tidak sesering di yang 0,5 ini ya, itu alasannya ya. Jadi semakin banyak molekutasinya kan partikelnya di zat terlarutnya kan di dalam lebih banyak, sehingga ini partikelnya lebih sering bertumbukan dengan magnesium dibandingkan dengan yang 0,2 ini gitu ya. Itu sebabnya makanya yang konsentrasinya tinggi laju reaksinya kan lebih cepat karena tumbukannya semakin banyak ya. Nah, kenapa semakin tinggi suhu tadi laju reaksinya semakin cepat ya? Nah, ini lagi dia. Katakan di sini 40 derajat. Di sini katakanlah 100 derajat Celcius. Masukkan gula ya. Gula, sini gula juga. Gula ini kan ada partikelnya ya. Ini gula ada partikelnya. Air ini juga punya partikelnya ya. Ada partikelnya gitu kan. Maka kalau dipanaskan pada suhu lebih tinggi ya, partikel-partikel di sini cepat bergerak ya, karena dia suhunya lebih tinggi ya. Partikel ini kalau cepat bergerak maka semakin sering juga terjadi tumbukan ya antara partikel yang ini dengan yang ini, karena dia bergeraknya sangat cepat yang sini ya. Di sini pergerakan partikelnya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan 100 derajat ya. Sama dengan kita mendidihkan air kan, kalau sudah mendidih dia kan bergerak partikel itu sangat cepat. Karena bergerak partikelnya sangat cepat, semakin sering juga terjadi tumbukan dengan si gula ini gitu. Partikel gula itu ya. Itu sebabnya makanya dia laju reaksinya semakin cepat ataupun semakin tinggi ya. Sekarang kita tekanan ya. Nah, tekanan. Ini masalah tekanan ini ibaratkan ada dua zat seperti ini ya, siring ya misalnya. Ini semacam jarum suntik itu ya. Misalnya gini. Jadi ada dua keadaan ya. Satu, partikelnya di sini. Partikelnya di sini ya. Ini kalau kita dorong kan dia menekan ya. Menekan. Kalau kita tekan ininya kan bisa didorongnya yang ini ya. Didorongnya yang itu. Didorongnya ini ke sini. Maka terjadi tumbukan antara partikel ini. Semakin kuat dorongan dari sini kan tekanannya semakin besar artinya ya. Kalau ini kita dorong ke dalam, maka ini semakin mudah terjadi tumbukan, itu juga alasannya. Kalau tekanannya kuat kan ini cepat dia kena nih. Kalau pelan-pelan kan dia lambat baru kena. Jadi itulah sebabnya semakin besar tekanannya laju reaksinya semakin tinggi, karena peluang bertumbukannya juga alasannya antar partikel yang dicampurkan itu
lebih cepat bertumbukan gitu ya. Itu sebabnya tekanannya semakin tinggi tekanan, laju reaksinya semakin tinggi ya. Nah, bagaimana dengan katalis tadi ya? Bagaimana cara katalis ini bisa mempercepat reaksi ya? Katalis ini mempercepat reaksi ya. Dia karena katalis ini dapat menurunkan energi aktivasi ya. Menurunkan energi aktivasi namanya. Aktivasi. Itu dia. Ya. Apa itu energi aktivasi? Ya, energi aktivasi itu adalah energi minimal ya. Energi minimal yang diperlukan agar reaksi berlangsung ya. Jadi kalau tambahkan katalis maka energi aktivasinya turun sehingga dia semakin cepat berlangsung. Nah, seperti itu dia ya. Nah, begitulah pembahasan kita mengenai laju reaksi dan faktor-faktor laju reaksi. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.